Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kemudian Ibu ingatkan kembali agar anak-anak Ibu tetap menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran kita tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dalam pertemuan ini KD yang kita bahas adalah KD 3.1, yang mana KD tersebut adalah membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, setelah menyaksikan video ini, anak-anak Ibu diharapkan mampu merangkum tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, setelah membaca buku teks dan berdiskusi dengan temannya, anak-anak Ibu nanti diharapkan mampu menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, setelah diskusi dan tanya jawab dengan teman-temannya, anak-anak Ibu diharapkan dapat menyeleksi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, melalui penyajian hasil diskusi kelompok tentang nilai-nilai sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan mampu membangun sikap gotong royong, disiplin, tanggung jawab, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak Ibu, kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama akan kita bahas adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia salah satunya adalah dengan membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini telah dilakukan dengan membentuk lembaga-lembaga negara baru, yaitu DPD, MK, dan KY. Indonesia adalah negara yang menghargai hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sementara untuk demokrasi, negara kita mengembangkan demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Landasan operasional sistem ekonomi di Indonesia bisa kita lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ini adalah kooperasi.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong. Untuk nilai-nilai sosial yang datang dari luar seperti semangat kerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan untuk budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Yang keempat, kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam ataupun siskamling. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikan sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.